Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal wajib datangkan Julian Alvarez. Simak statistik menggodanya. Arsenal tengah mengintip peluang besar dalam bursa transfer mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Tapi ini bukan soal nama besar semata, melainkan fakta statistik yang membuat manajer Mikel Arteta tak bisa berpaling. Musim ini Alvarez tampil mengkilap 29 gol dan 7 assist dalam 54 pertandingan di semua ajang dalam kurung La Liga, Liga Champions, Copa. Di Liga Champions, ia bahkan lebih efisien dari Erling Haaland, 1 kontribusi gol setiap 70 menit. Dalam kurung Talksport. Di La Liga, striker Argentina ini mengemas 17 gol dari 37 laga rata-rata 0, 46 gol per pertandingan. Dan di Copa del Rey, catatannya makin solid 5 gol dari 7 pertandingan IDN Times. Statistik ini bukan main-main. Untuk timnas Argentina, 9 gol dari 36 caps, termasuk 4 gol di Piala Dunia 2022 yang ikut mengantarkan Argentina juara bersama Lionel Messi. Track recordnya sudah terbukti dari Copa Libertadores bersama River Plate hingga sapu bersih gelar domestik dan Eropa saat membela Manchester City. Ini bukan sekadar striker Alvarez adalah pemenang sejati. Dengan harga pasar sekitar 8.081 juta, ini bukan investasi nekat, tapi langkah strategis. Arteta hanya perlu satu keputusan berani. Nah, menurut kamu apakah Julian Alvarez adalah missing piece yang selama ini dicari Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Achraf Hakimi investasi cerdas yang harus dilirik Arsenal. Arsenal sedang mencari amunisi baru untuk musim depan, dan satu nama yang wajib masuk daftar buruan adalah Achraf Hakimi. Bek kanan milik Paris Saint-Germain ini bukan hanya punya kecepatan dan agresivitas mumpuni, tapi juga menyimpan angka-angka yang berbicara lantang soal kualitasnya. Musim 2024/25 bersama PSG, Hakimi sukses mencetak 7 gol dan 14 assist dari 46 penampilan di semua kompetisi. Angka yang luar biasa untuk seorang bek. Tak hanya itu, ia mencatat rata-rata 2,3 key passes per laga dengan akurasi umpan 90%, membuktikan dirinya bukan cuma pelari cepat, tapi juga otak serangan. Bahkan, ia ikut mencetak gol penting saat PSG membantai Inter Milan 5-0 di final Liga Champions. Kontribusinya di timnas Maroko pun tak kalah gemilang, 85 caps dan 11 gol, jadi andalan sejak Piala Dunia 2018 hingga membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022, sebuah sejarah. Arsenal yang saat ini masih minim ancaman dari sisi kanan, jelas akan diuntungkan jika bisa mendapatkan Hakimi. Dengan kombinasi pengalaman internasional, kecepatan, visi bermain, dan mental juara, Hakimi sangat cocok dengan filosofi Arteta. Jadi, menurut kamu, haruskah Arsenal memprioritaskan transfer Hakimi? Komentar kamu bisa jadi suara penting dalam diskusi ini, tulis pendapatmu sekarang. Omar Marmoush, game changer yang wajib direkrut Arsenal. Arsenal harus bergerak cepat sebelum Omar Marmoush jadi rebutan. Penyerang asal Mesir berusia 26 tahun ini bukan hanya sekadar talenta muda, ia adalah mesin gol yang sudah terbukti baik di level klub maupun timnas. Didatangkan Manchester City pada Januari 2025 dengan banderol 5.963 juta, Marmoush langsung jadi rekrutan termahal keempat dalam sejarah klub dalam kurung bola.net Diario AS. Dalam waktu singkat, ia tampil tajam 7 gol dari 16 laga Premier League rata-rata 0. 44 gol per pertandingan dan hat-trick dalam 14 menit saat melawan Newcastle, pertunjukan luar biasa yang membawa City menang telak 4-0 DIEWLT. Tak hanya itu, ia juga tampil sebagai man of the match saat City menghadapi Bournemouth dan Leicester, membuktikan kualitasnya sebagai penyerang haus gol dan tak mudah dipatahkan dalam kurung bola.net. Untuk timnas Mesir, 35 caps dan gol debut kemenangan sejak Oktober 2021 memperkuat statusnya sebagai masa depan sepak bola Mesir. Total di semua kompetisi musim ini 8 gol dari 25 laga dengan XG 8,23 dalam kurung Sporting Life. Catatan lainnya juga solid, 284 recover yes atau 90 menit, 1,27 dribble sukses plus kontribusi besar dalam build-up play. Arsenal jelas butuh pemain fleksibel seperti ini, bisa bermain di sayap atau tengah, cepat, klinis, dan cocok dengan filosofi Arteta. Marmoush bukan hanya alternatif, ia bisa jadi kunci gelar. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Omar Marmoush layak jadi target utama Arsenal musim panas ini?
Tinggalkan komentarmu. Mengenal Christian Mosquera, calon bek baru Arsenal dengan segudang talenta. Arsenal sudah mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk mendatangkan bek muda berbakat Christian Mosquera dengan nilai transfer awal sekitar 13 juta plus bonus tambahan. Bek 21 tahun ini sudah menyetujui kontrak 5 tahun dan diperkirakan akan tiba di Inggris dalam 24 hingga 48 jam ke depan untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan transfer. Mosquera yang sudah bersama Akademi Valencia sejak usia 12 tahun telah tampil 90 kali di tim senior dengan kemampuan fleksibel bermain sebagai bek tengah kanan maupun kiri. Di level internasional, ia jadi starter reguler Spanyol U-Strip 21 di kejuaraan Eropa U-Strip 21 musim panas ini. Dikenal sebagai bek modern yang taktik dan tenang saat menguasai bola, gaya bermainnya mirip Raphael Varane di awal kariernya. Mosquera sangat ahli membaca situasi permainan, punya antisipasi tajam, dan kuat dalam duel udara kualitas yang sangat dibutuhkan Arsenal di bawah arahan Mikel Arteta. Kehadirannya diprediksi bakal menjadi pendukung penting untuk duet bek tengah utama William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Transfer ini juga langkah cerdas Arsenal dalam memperkuat kedalaman skuad, terutama setelah kepergian Takehiro Tomiyasu dan ketidakpastian status Alexander Zinchenko. Musim 2024/25, Mosquera tampil penuh di 37 dari 38 laga La Liga, bukti konsistensi dan durabilitas yang jarang dimiliki pemain seusianya. Fleksibilitas posisi sebagai bek tengah sekaligus bek kanan membuatnya sangat berharga di klub besar. Menurut kamu, apakah Mosquera akan jadi investasi jangka panjang yang tepat untuk Arsenal? Bagaimana pendapatmu soal potensinya bersaing di Premier League? Yuk, tulis komentarmu. Manchester United dalam bahaya. Transfer Jadon Sancho ke Juventus terancam gagal. Manchester United mungkin harus bersiap kehilangan opsi untuk melepas Jadon Sancho, karena Juventus kini dikabarkan lebih fokus mempermanenkan Francisco Conceição dari FC Porto. Menurut Sky Italia, Juve dan Porto sudah memasuki tahap akhir negosiasi, dan semua pihak bergerak positif menuju kesepakatan. Padahal Conceição sempat dilirik Everton, yang siap menebus klausul rilis 30 juta. Namun menurut jurnalis Ben Jacobs, winger 22 tahun itu hanya ingin pindah ke Juventus, bukan ke Merseyside. Ini jelas menjadi kabar buruk bagi United yang berharap bisa melepas Sancho ke Turin. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya pupus. Football Italia menyebut Juventus belum mencoret nama Sancho. Kemungkinan mendatangkan kedua winger itu Conceição dan Sancho masih terbuka, tergantung keberhasilan Juve menjual pemain dan merapikan neraca keuangan. Nama Nicolas Gonzalez disebut-sebut akan menerima tawaran dari klub Arab Saudi dan jika terjual bisa memberi ruang bagi Juve untuk bergerak merekrut Sancho. Begitu juga dengan pembicaraan soal penjualan Alberto Costa ke Sporting yang bisa menambah dana segar. Bagaimana menurut kamu, apakah Juventus sebaiknya fokus ke Conceição atau tetap berjuang datangkan Sancho? Apakah United akan rugi besar jika Sancho gagal dilepas? Tinggalkan komentarmu. Pemain Chelsea raup bonus fantastis 3 kali gaji usai juara Piala Dunia Klub 2025 kantongi Rp1 triliun. Kegembiraan tengah melanda skuad Chelsea usai menjuarai Piala Dunia Klub 2025. The Blues sukses menundukkan PSG dengan skor meyakinkan 3-0 pada final Senin (14 Juli 2025), sebuah pencapaian yang membuat pemilik klub, Todd Boehly, sangat bangga. Boehly mengakui bahwa sebelum laga final, banyak yang meragukan kemampuan Chelsea menghadapi PSG. Namun para pemain muda The Pensioners justru membuktikan kemampuan dan kerja kerasnya dengan hasil yang luar biasa. Kami tidak dapat mengharapkan hasil yang lebih baik bagi para pemain kami yang telah bekerja dan berlatih keras, ujar Boehly seperti dikutip bolasport.com dari Talksport. Tidak ada yang memberi kami kesempatan untuk mengalahkan PSG, tapi para pemain benar-benar berkembang dan tumbuh dari situ, tambahnya. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan ini, Boehly dan kolega pemilik klub menyiapkan bonus besar senilai sekitar 350.000 pound sterling dalam kurung sekitar 7,6 miliar rupiah per pemain. Angka ini bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari gaji mingguan para pemain Chelsea. Contohnya, Cole Palmer bintang di final memiliki gaji sekitar 130.000 pound sterling dalam kurung 2,8 miliar rupiah per pekan, sehingga bonus yang diterimanya hampir 3 kali lipat dari gaji tersebut. Kemenangan dan bonus fantastis ini tentu jadi momentum manis bagi Chelsea. Bagaimana menurutmu, apakah bonus besar seperti ini sudah sepantasnya untuk para pemain yang mengukir sejarah klub? Yuk berikan komentarmu.
John Stones dan Ilkay Gundogan masuk daftar jual Manchester City. Manchester City siap melakukan perombakan skuad besar-besaran di bursa transfer musim panas ini, termasuk melepas 6 pemain dari tim utama. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah John Stones, bek berusia 31 tahun yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Menurut laporan The Athletic, selain Stones, pemain seperti Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, Claudio Echeverri, Oscar Bob, dan Nico O'Reilly juga masuk dalam daftar jual. Namun belum jelas apakah City akan melepas mereka secara permanen atau dengan skema lain. Meski Stones sempat menyatakan ingin bertahan di Etihad Stadium, ia tampaknya sudah tidak masuk dalam rencana jangka panjang manajer Pep Guardiola. Apalagi City kini punya stok back tengah baru seperti Vitor Reis dan Abdulkadir Husanov yang siap bersaing. Musim lalu Stones hanya bermain 11 kali di Premier League karena masalah cedera yang juga jadi faktor pertimbangan untuk melepasnya. Sementara itu, gelandang veteran Ilkay Gundogan dalam kurung 34 tahun juga dilaporkan menjadi incaran klub Turki Galatasaray dan berpotensi dilepas oleh City. Menurut kamu, apakah keputusan City melepas Stones dan Gundogan tepat? Siapa pemain lain yang sebaiknya dipertahankan atau dijual? Yuk bagikan pendapatmu. Liverpool tawarkan harga rekor untuk Vinicius Jr. Liverpool siap bergerak besar di bursa transfer musim panas ini dengan mengajukan tawaran fantastis senilai 130 juta euro untuk merekrut Vinicius Jr. dari Real Madrid menurut laporan Defensa Central. The Reds terus memantau situasi kontrak sang winger asal Brasil ini dan siap mengeksekusi jika ada peluang nyata. Liverpool juga tengah mempersiapkan penjualan Luis Diaz ke Bayern Munchen seharga sekitar 90 juta. Yang dana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mendanai pembelian Vinicius sebagai pengganti langsung di lini depan. Langkah ini tentu menambah tekanan bagi Real Madrid dalam negosiasi transfer. Jika terwujud, transfer Vinicius akan menjadi penjualan termahal dalam sejarah Real Madrid, melewati rekor saat Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus dengan nilai 117 juta euro pada 2018. Real Madrid sejatinya ingin memperpanjang kontrak Vinicius, tapi negosiasi mandek karena perbedaan gaji. Madrid tidak ingin membayar Vinicius lebih tinggi dari Kylian Mbappe, sementara Vinicius menuntut pengakuan atas perannya yang kini sangat vital. Meski Vinicius beberapa kali menegaskan keinginannya bertahan lama di Madrid, ketidakpastian kontrak ini membuka peluang bagi Liverpool untuk merekrutnya. Menurut kamu, apakah Liverpool sudah tepat jika mengorbankan dana besar demi Vinicius Jr.? Bagaimana masa depan Vinicius jika bertahan di Madrid atau pindah ke Premier League? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar.